Halo guys, para mahasiswa semua. Kali ini kita akan membahas kriptografi kunci publik yang akhir-akhir ini banyak digunakan dalam perangkat mobile maupun perangkat IoT, yaitu Elliptic Curve Cryptography atau ECC. Materi ECC akan kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan membahas tentang konsep matematika abstrak yang digunakan di dalam ECC, dan yang kedua membahas tentang Elliptic Curve Cryptography itu sendiri. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Materi di dalam slide di dalam video ini diambil dari 3 referensi yang dapat dibaca di sini. Baiklah, kita mulai dengan pengantar terlebih dahulu. Sebagian besar algoritma kriptografi kunci publik yang sudah kita pelajari sejauh ini, seperti algoritma RSA, Elgamal, Diffie-Hellman, dan sebagainya, menggunakan bilangan-bilangan bulat yang sangat besar dalam komputasinya. Parameter-parameter kunci di dalam algoritma tersebut disarankan berukuran besar, agar persoalan matematika yang mendasari algoritma tersebut sangat sulit untuk dipecahkan, sehingga kriptografinya tetap aman. Namun, sistem seperti ini memiliki masalah yang signifikan dalam menyimpan, memproses kunci dan pesan, dan membutuhkan waktu komputasi yang lama. Nah, sebagai alternatif untuk masalah ini adalah melakukan komputasi berbasis kurva eliptik atau elliptic curve. Kriptografi yang menggunakan kurva eliptik dinamakan Elliptic Curve Cryptography atau ECC. Komputasi dengan kurva eliptik menawarkan keamanan yang sama dengan algoritma tersebut, namun dengan ukuran kunci yang lebih kecil. ECC merupakan kriptografi kunci publik yang relatif lebih baru usianya dibandingkan dengan algoritma kriptografi kunci publik yang lain seperti RSA, Elgamal, dan Diffie-Hellman. ECC dikembangkan oleh dua orang ilmuwan yaitu Neil Koblitz dan Victor S. Miller pada tahun 1985. Namun, popularitas ECC baru menanjak akhir-akhir ini sejak perkembangan pesat perangkat mobile atau nirkabel dan teknologi IoT atau Internet of Things. Koblitz dan Miller mengklaim bahwa panjang kunci ECC lebih pendek daripada panjang kunci RSA, namun memiliki tingkat keamanan yang sama dengan RSA. Contohnya, kunci ECC yang sepanjang 160 bit menyediakan keamanan yang sama dengan panjang kunci RSA yang 1024 bit. Dengan panjang kunci yang lebih pendek tersebut, maka komputasi dan memori yang dibutuhkan itu jauh lebih sedikit. Sehingga ECC sangat cocok untuk piranti nirkabel yang memiliki kemampuan prosesor yang terbatas, memori yang terbatas, dan umur baterai yang juga terbatas. Sebelum membahas ECC lebih detail, kita perlu memahami konsep aljabar abstrak yang digunakan di dalam ECC. Teori aljabar abstrak yang dipakai di dalam ECC adalah teori grup dan teori medan. Kita mulai dengan teori grup. Grup adalah sebuah sistem aljabar yang terdiri dari sebuah himpunan yang dinyatakan dengan G dan sebuah operasi biner yang dinyatakan dengan bintang. Operasi biner ini bisa menyatakan operasi perkalian atau operasi penjumlahan. Sedemikian sehingga untuk semua elemen A, B, dan C di dalam G berlaku 4 aksioma berikut. Yang pertama adalah closure, yaitu operasi A bintang B menghasilkan nilai yang juga berada di dalam himpunan G. Yang kedua adalah asosiatif. Operasi A bintang dalam kurung B bintang C sama dengan operasi dalam kurung A bintang B dengan bintang C. Yang ketiga adalah elemen netral, yaitu terdapat E yang merupakan anggota himpunan G, sedemikian sehingga A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Yang keempat adalah elemen balikan atau inverse, yaitu terdapat A aksen yang merupakan anggota himpunan G, sedemikian sehingga A bintang A aksen sama dengan A aksen bintang A sama dengan E. Grup dinyatakan sebagai sebuah struktur yang terdiri dari dua buah tupel, yaitu G dan bintang. Jika operator bintang kita ganti dengan tambah atau kali, maka notasi G tambah menyatakan sebuah grup dengan operasi penjumlahan. Notasi G kali menyatakan sebuah grup dengan operasi perkalian. Contoh-contoh grup antara lain, R tambah. Ini adalah sebuah grup dengan himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan. Di dalam grup ini, elemen identitasnya adalah 0, sebab A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A.
Dan elemen balikan atau inverse-nya adalah min A, sebab A dikurang A sama dengan 0. Kemudian R bintang kali. Ini adalah sebuah grup dengan himpunan bilangan real yang tidak memuat elemen 0, yaitu R bintang sama dengan R dikurang himpunan 0, yang dilengkapi dengan operasi kali. Di dalam grup ini, elemen identitasnya adalah 1, sebab A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Dan elemen balikan untuk setiap elemen A adalah seper A, sebab A dikali seper A itu sama dengan 1. Yang ketiga adalah Z, tambah dan Z, bintang. Ini masing-masing adalah grup dengan himpunan bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya, Zn XOR. Ini adalah grup dengan himpunan integer dalam modulus n, yaitu Zn adalah himpunan yang beranggotakan 0, 1, 2, sampai n-1, dan XOR adalah operasi penjumlahan dalam modulus n. Contohnya, jika n sama dengan 5, maka Zn beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4. Dan penjumlahan dua buah elemen seperti 3 XOR 4, ini sama dengan penjumlahan 3 tambah 4, lalu dimod dengan 5, yaitu 7 mod 5 sama dengan 2. Kemudian ZP XOR. Ini adalah grup dengan himpunan integer dalam modulus P, tetapi P adalah bilangan prima, yaitu ZP sama dengan 0, 1, 2, sampai P-1. Dan XOR adalah operasi penjumlahan dalam modulus P, seperti pada contoh sebelumnya. Kemudian ZP bintang kali. Ini adalah sebuah grup dengan himpunan integer yang tidak memuat elemen 0, sedangkan P adalah bilangan prima, yaitu ZP bintang beranggotakan 1, 2, sampai P-1. Dan kali adalah operasi perkalian dalam modulus P, yaitu perkalian elemen-elemen di dalam ZP ini hasilnya selalu dimodkan dengan P. Sebuah grup G bintang dikatakan grup komutatif atau grup abelian atau sering disingkat abelian saja jika berlaku aksioma komutatif A bintang B sama dengan B bintang A untuk semua A dan B elemen dari himpunan G. Jadi, selain memenuhi 4 aksioma yang sudah dijelaskan tadi, yaitu closure, asosiatif, elemen identitas, dan elemen inverse, apabila grup G bintang ini juga memenuhi aksioma komutatif, maka grup tersebut dinamakan grup komutatif atau grup abelian, atau abelian saja. Contohnya, grup yang terdiri dari himpunan bilangan real dan dilengkapi dengan operasi penjumlahan, ini adalah abelian, karena penjumlahan bersifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Begitu juga grup R kali, ini juga abelian. Karena perkalian di dalam himpunan bilangan real itu bersifat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Begitu juga grup Z tambah dan Z kali. Z adalah himpunan bilangan bulat, ini juga adalah abelian. Tetapi grup M kali, yang dalam hal ini M adalah himpunan matriks yang berukuran 2 kali 2 dengan determinan tidak 0, ini bukan abelian. Karena perkalian matrik tidak bersifat komutatif. Kata abelian itu diambil dari kata Abel untuk menghormati seorang matematikawan Norwegia yang bernama Niels Abel yang hidup pada tahun 1802 sampai 1829. Tentang Niels Abel ini dapat kita baca sejarahnya seperti yang saya kutip dari sumber Wikipedia ini. Selanjutnya, kita menginjak pada teori medan atau field. Medan adalah himpunan elemen, himpunan ini disimbolkan dengan F, yang dilengkapi dengan dua operasi biner. Biasanya disebut dengan operasi penjumlahan, dilambangkan dengan tambah, dan operasi perkalian, dilambangkan dengan kali. Definisi formal medan adalah sebagai berikut. Sebuah struktur aljabar yang terdiri atas 3 buah tupel, F tambah kali, disebut medan jika dan hanya jika memenuhi 3 sifat berikut. Yang pertama, grup F dengan operasi tambah adalah grup abelian. Grup F yang tidak memuat elemen 0 yang dilengkapi dengan operasi kali adalah grup abelian. Yang ketiga, operasi kali menyebar terhadap operasi tambah, yaitu sifat distributif. Sifat distributif adalah X kali Y tambah Z sama dengan X kali Y tambah X kali Z, kemudian X tambah Y kali Z sama dengan X kali Z tambah Y kali Z. Jadi, sebuah medan memenuhi aksioma closure karena dia adalah grup, kemudian komutatif karena abelian, asosiatif karena grup, dan distributif seperti yang sudah disebutkan tadi. Contoh-contoh medan antara lain,
Medan bilangan bulat, yaitu terdiri atas himpunan bilangan bulat atau Z, operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Medan bilangan real, yaitu terdiri atas himpunan bilangan real atau R, operasi penjumlahan, operasi perkalian. Medan bilangan rasional, yaitu terdiri atas himpunan Q. Q adalah himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional dinyatakan dalam bentuk P per Q. Q tidak sama dengan 0. Kemudian dilengkapi dengan dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Pada contoh 3 buah medan ini, himpunan elemen-elemennya itu tak berhingga banyaknya, sehingga disebut juga dengan unfinite field. Nah, sebuah medan disebut berhingga atau finite field jika himpunannya memiliki jumlah elemen yang berhingga. Jika jumlah elemen himpunannya adalah n, maka notasinya adalah Fn. Contohnya F2 adalah medan dengan himpunannya beranggotakan elemen 0 dan 1. Nah, medan berhingga sering dinamakan juga Galois field untuk menghormati seorang matematikawan Prancis yang bernama Évariste Galois yang hidup pada tahun 1811 sampai 1832. Nah, ini adalah biografi Évariste Galois yang saya kutip dari Wikipedia. Kalau kita baca biografinya, ternyata Galois ini berumur pendek, yaitu hanya berumur sampai 20 tahun. Ya, meskipun hanya berumur 20 tahun, tetapi Galois menghasilkan sebuah teori yang sangat berguna di dalam matematika dan kriptografi. Selanjutnya, kita membahas kelas medan berhingga yang penting di dalam kriptografi, yaitu FP. FP adalah medan berhingga dengan himpunan bilangan bulatnya beranggotakan 0, 1, 2, sampai P-1. P adalah bilangan prima dan dilengkapi dengan dua operasi penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan sebagai berikut. Untuk penjumlahan, jika A dan B elemen dari FP, maka penjumlahan A tambah B menghasilkan nilai R. Yang dalam hal ini, R adalah sisa pembagian A tambah B dengan P, yaitu R sama dengan A tambah B mod P. R di sini lebih besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan P-1. Untuk perkalian, jika A dan B elemen dari FP, maka A kali B menghasilkan nilai S. Yang dalam hal ini, S sama dengan sisa pembagian A kali B dengan P, yaitu S sama dengan A kali B mod P. Nah, S di sini besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan P-1. Jadi, operasi penjumlahan dan perkalian di dalam FP itu selalu dilakukan dalam modulus P. Sebagai contoh, kita ambil P sama dengan 23. 23 adalah bilangan prima, maka F23 memiliki anggota 0, 1, 2, sampai 22. Dan semua operasi penjumlahan dan perkalian di dalam F23 dilakukan dalam modulus 23. Contohnya, 12 tambah 20 sama dengan 9, karena penjumlahan 12 tambah 20 ini adalah 32, lalu dimod dengan 23 sama dengan 9. Kemudian 8 kali 9 sama dengan 3, karena 8 kali 9 itu adalah 72, 72 mod 23 sama dengan 3. Medan Galois atau Galois field adalah medan berhingga dengan P pangkat N elemen. P adalah bilangan prima dan N besar sama dengan 1. Dinotasikan dengan GF P pangkat N. Pada kasus yang paling sederhana, bila N sama dengan 1, maka menjadi GFP. Yang dalam hal ini, elemen-elemennya dinyatakan dalam himpunan 0, 1, 2, sampai P-1. Dan operasi penjumlahan dan perkalian di dalamnya dilakukan dalam modulus P, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebagai contoh, untuk masing-masing bilangan prima P sama dengan 2 dan P sama dengan 3, operasi penjumlahan dan perkalian di dalam GF2 dan GF3 diresumekan dalam tabel berikut ini. Semua operasi penjumlahan dan perkalian dilakukan dalam modulus P. Sebagai contoh, perhatikan untuk GF3 ini, 2 ditambah 2 sama dengan 1. Itu adalah karena 2 tambah 2 itu adalah 4. 4 mod 3 sama dengan 1. 1 dikali 2 itu sama dengan 2. Karena 1 dikali 2 itu adalah 2. 2 mod 3 sama dengan 2. Begitu juga untuk elemen-elemen lainnya dibaca dengan cara yang sama. Contoh lainnya, bentuklah tabel perkalian untuk GF11. Jadi di sini bilangan prima P-nya sama dengan 11. Kemudian tentukan solusi untuk X kuadrat kongruen dengan 5 dalam modul 11. Karena P-nya sama dengan 11, berarti himpunannya beranggotakan elemen-elemen 0, 1, 2, sampai 11 kurang 1, yaitu sampai 10. Kemudian kita buat tabel perkalian bilangan 0 sampai 10.
Yang dalam hal ini, semua operasi perkalian tersebut dilakukan dalam modul 11. Contohnya, 3 kali 3 itu sama dengan 9, karena 9 mod 11 sama dengan 9. 3 dikali 7 sama dengan 10, karena 3 kali 7 itu adalah 21. 21 mod 11 sama dengan 10. 5 dikali dengan 6 itu sama dengan 8, karena 5 kali 6 adalah 30. 30 mod 11 itu sama dengan 8. Kemudian untuk kekongruenan X kuadrat kongruent dengan 5 modul 11, kita harus mencari X sedemikian rupa 11 habis membagi X kuadrat kurang 5. Nah, nilai X kuadrat yang memenuhi adalah 16 dan 49. Karena 16 mod 11 sama dengan 5, 49 mod 11 sama dengan 5. Untuk X kuadrat sama dengan 16 berarti X-nya sama dengan 4. Dan untuk X kuadrat sama dengan 49 berarti X-nya sama dengan 7. Nah, cara lainnya adalah kita cari elemen di dalam diagonal ini yang bernilai 5, kemudian kita tarik garis mendatar dan kita menemukan nilai X yang memenuhi. Jadi di sini ada 2 buah 5 yang memenuhi yang di lingkaran ini. Nah, nilai X yang memenuhi adalah 4 dan 7. Galois field yang juga banyak digunakan di dalam kriptografi adalah GF2 pangkat M. 2 adalah bilangan prima, M adalah bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan 1. Contohnya algoritma Rindoll atau AAS menggunakan GF2 pangkat 8. Silakan baca kembali transformasi mixed column di dalam AAS itu menggunakan GF2 pangkat 8. GF2 pangkat M atau sering dinyatakan juga dalam notasi lain F2M adalah ruang vektor berdimensi M pada GF2. Nah, GF2 berarti elemen-elemennya adalah 0 dan 1, yaitu bit-bit biner. Setiap elemen di dalam GF2 pangkat M adalah integer yang direpresentasikan dalam biner sepanjang maksimal M bit. Sebuah string biner yang dinyatakan dalam AM-1, AM-2 sampai A1, A0, yang dalam hal ini AI adalah bit-bit yang bernilai 0 atau 1, dapat dinyatakan dalam polinom AM-1 kali X pangkat M-1 tambah AM-2 kali X pangkat M-2 tambah dan seterusnya tambah A1 kali X tambah A0. Jadi setiap string biner A elemen GF2 pangkat M dapat dinyatakan sebagai polinom AM-1 kali X pangkat M-1 tambah AM-2 kali X pangkat M-2 tambah dan seterusnya tambah A1 kali X tambah A0. Contohnya untuk string biner yang panjangnya 4 atau M sama dengan 4, misalkan string biner A adalah 1101. Jadi di sini posisi bitnya nih bit yang ketiga, kedua, ke-1 dan ke-0. Ini dapat dinyatakan dalam polinom X pangkat 3 tambah X kuadrat ditambah 1. Operasi aritmatika di dalam GF2 pangkat M didefinisikan sebagai berikut. Misalkan A adalah string biner yang bit-bitnya adalah AM-1, AM-2 sampai A1, A0, dan B adalah string biner yang bit-bitnya adalah BM-1 sampai B1 dan B0. Ini adalah elemen di dalam GF2 pangkat M. Operasi penjumlahan A dan B menghasilkan string biner C yang bit-bitnya adalah CM-1, CM-2 sampai C1, C0, yang dalam hal ini CI adalah penjumlahan AI tambah BI tapi dilakukan dalam mod 2. Sedangkan untuk perkalian, A kali B menghasilkan string biner C, yang dalam hal ini C adalah sisa pembagian polinom AX kali BX dengan sebuah polinom yang tidak bisa direduksi atau irreducible polinom derajat M. Sebagai contoh, misalkan A dan B adalah dua buah string biner yang panjangnya 4 bit. A sama dengan 1101 atau dalam bentuk polinom X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 1. B adalah string biner 0110 atau dalam bentuk polinom X kuadrat tambah X. A dan B keduanya adalah string biner di dalam GF2 pangkat 4. Untuk menjumlahkan A dan B, ini sama seperti menjumlahkan dua buah polinom biasa. Jadi X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 1 ditambah dengan polinom X kuadrat tambah X. Jadi kita jumlahkan, di sini X pangkat 3, kemudian X kuadratnya ada 2, berarti 2X kuadrat, kemudian ditambah X dan ditambah 1. Nah, koefisien-koefisien polinom ini harus kita mod dengan 2. Jadi 1 mod 2 itu sama dengan 1, 2 mod 2 sama dengan 0. Jadi di sini koefisiennya 0, 1 mod 2, 1, dan 1 mod 2, 1. Sehingga polinomnya menjadi X pangkat 3 tambah X tambah 1. Atau dalam bentuk string biner, itu adalah 1011. Nah, penjumlahan A dan B ini juga dapat kita lakukan dengan operasi bitwise XOR.
Jadi untuk setiap bit ini kita XOR-kan. 1 XOR 0 adalah 1. 0 XOR 1, 1. 1 XOR 1, 0. 1 XOR 0 adalah 1. Jadi hasilnya sama. Mengalihkan A dan B sama dengan mengalihkan masing-masing polinomnya. Jadi X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 1 dikali dengan X kuadrat tambah X. Ini adalah sama seperti kita mengalihkan polinom biasa. X pangkat 3 dikali X kuadrat, X pangkat 5. X pangkat 3 dikali X, X pangkat 4. X pangkat 2 dikali X pangkat 2, X pangkat 4. Berarti ada 2 X pangkat 4. X pangkat 2 dikali X, X pangkat 3. Kemudian 1 dikali X kuadrat, X kuadrat. 1 dikali X, X. Nah, kemudian koefisien polinom ini harus kita mod dengan 2. Jadi di sini koefisien X pangkat 5 adalah 1. 1 mod 2 sama dengan 1. Berarti tidak berubah ya, X pangkat 5. 2 mod 2 sama dengan 0. Berarti 0 X pangkat 4 atau 0 saja. Kemudian untuk yang X pangkat 3, 1 mod 2. Ya, berarti tetap ya. Kemudian 1 mod 2 juga 1. 1 mod 2 sama 1. Sehingga polinom hasil perkaliannya adalah X pangkat 5 tambah X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X. Atau dalam string biner 10, 110. Di sini panjangnya adalah 5. Sedangkan kita menggunakan M sama dengan 4. Oleh karena itu, polinom hasil perkalian ini harus direduksi menjadi polinom yang derajatnya kecil dari 4 oleh sebuah polinom yang tidak bisa direduksi lagi. Nah, atau irreducible polynomial. Sebuah polinom dikatakan tidak dapat direduksi atau irreducible jika ia tidak dapat dinyatakan sebagai perkalian dari dua buah polinom lain. Contohnya, X kuadrat tambah 1 dan X pangkat 4 tambah X tambah 1, ini adalah polinom yang tidak bisa direduksi di dalam GF2 pangkat N. Tetapi, polinom X pangkat 5 tambah X kuadrat tambah X tambah 1, ini adalah polinom yang dapat direduksi. Karena X pangkat 5 ditambah X kuadrat tambah X tambah 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian dua buah polinom, yaitu X pangkat 5 ditambah X kuadrat tambah 1 dikali dengan X kuadrat tambah 1. Nah, di sini kita gunakan sebuah polinom derajat 4 yang tidak bisa direduksi, yaitu X pangkat 4 tambah X tambah 1. Nah, proses pembagian ini dengan polinom yang tidak bisa direduksi ini seperti kita melakukan operasi pembagian biasa. Jadi, X pangkat 5 tambah X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X, kita bagi dengan X pangkat 4 tambah X tambah 1, hasilnya adalah X. Kemudian kita kalikan X ini dengan X pangkat 4 tambah X tambah 1, hasilnya X pangkat 5 ditambah X kuadrat tambah X. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah X pangkat 3. Nah, sisa pembagian ini tidak bisa dibagi lagi dengan ini, jadi ini akan menjadi sisa pembagian. Sehingga X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah X dimod dengan Fx menghasilkan X pangkat 3. Atau dalam string biner 1, 0, 0, 0. Jadi perkalian A dengan B ini adalah sebuah string biner 1, 0, 0, 0. Demikianlah video bagian pertama ini. Nah, nanti pada video bagian kedua baru kita akan membahas lebih detail tentang ECC, ya, atau elliptic curve cryptography. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih.